Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat semua ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Anak-anak, pada hari ini materi kita yaitu melanjutkan pada materi yang lalu, yaitu IPS terpadu dengan tema interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, untuk pagi ini yang kita pelajari adalah kondisi alam negara-negara di dunia. Anak-anak bisa membuka pada LKS halaman 11 ya, sebagai bahan ajar kita, dan juga bisa diputar video yang sudah saya kirim kepada anak-anak. Untuk itu marilah kita pelajari bersama dan kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kondisi alam negara-negara di dunia. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Nah, keadaan alam yang dimaksud di sini adalah baik itu bisa lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, lalu fauna. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, negara Jepang. Nah, apa yang kita ketahui tentang negara Jepang? Apakah bunga sakura? Apakah bentuk yang berkulit berwarna sipit? Atau Hiroshima dan Nagasaki? Ya, itu adalah identik dengan negara Jepang. Nah, Jepang adalah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 6.852 pulau. Dalam bahasa Jepang, Jepang itu disebut dengan Nippon, yang artinya negeri matahari terbit. Nah, Jepang memiliki produk ekspor yang terdiri dari alat transportasi, kendaraan bermotor, dan alat-alat elektronik. Lalu bunga sakura adalah bunga Jepang. Dan Jepang merupakan salah satu negara dengan Jepang identik dengan transportasi mudah, canggih. Lalu selanjutnya terakhir 70% wilayah Jepang adalah wilayah pegunungan. Nah, Gunung Fujiyama atau biasa disebut dengan Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang dan merupakan gunung berapi yang masih aktif. Oke, baik. Kita akan melihat lokasi negara Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Lalu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, laut di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Baik, kita langsung masuk yang B, iklim. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga belum. Setelah bunga belum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Lalu C, bentuk muka bumi. Nah, Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil, luasnya di Hokkaido, dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Lalu kita masuk di geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Nah, daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api yang tersebar di negara ini. Salah satu diantaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu mempunyai ketinggian 3.776 meter.
Lalu kita masuk di flora dan fauna. Kita pasti mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Nah, ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Dan ini adalah lalu selanjutnya kondisi penduduk. Walaupun jumlah penduduk Jepang besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Nah, angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Sementara itu, usia harapan hidup penduduk Jepang adalah 83 tahun. Apa tandanya? Hal ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat Nah, kita akan langsung saja ke negara Amerika Serikat. Nah, apa yang kita ketahui tentang negara Amerika Serikat? Ya, Amerika Serikat adalah negara superpower yang dikenal juga dengan Paman Sam. Ini adalah negara yang dikenal luas oleh dunia. Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian dengan luas wilayah 9,83 juta km persegi. Negara ini bukan hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga tempat menempuh pendidikan, bekerja, dan mencari mimpi sebagai aktris atau aktor di Hollywood. Yang menjadi negara yang pertama Amerika Serikat, yaitu A. Lokasi negara Amerika Serikat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Teluk Meksiko dan Teluk Kuba di sebelah utara selatan. Nah, Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari dataran utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu iklim. Nah, wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim tropik, dan iklim dingin atau kutub yang ada di Alaska. Nah, secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Baik, selanjutnya adalah C. Bentuk muka bumi. Nah, tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan. Nah, sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi adalah sungai terpanjang di kedua dunia. Kita lanjut bagian D, yaitu geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan jadikan daerah peternakan. Ini adalah negara Amerika Serikat. Lalu selanjutnya E. Flora dan fauna. Nah, di sini kita bisa melihat flora dan fauna dari negara Amerika Serikat. Di flora yang berganti daun atau rontok atau deciduous. Bagian B ada padang rumput atau sepa. Bagian fauna, beberapa fauna. Ada bison, ada antelope, ada armadillo, dan terakhir ada opossum. Oke, baik, kita masuk saja yang F, itu tentang D, kondisi penduduk. Amerika Serikat merupakan negara jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari
Eurasia. Nah, sebagaimana negara maju yang lainnya, sebagian besar penduduk Amerika Serikat bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Oke, kita masuk negara Inggris. Nah, Inggris adalah negara kerajaan paling makmur. Bahasanya menjadi bahasa internasional. Nah, tidak heran jika Inggris merupakan negara yang paling dikagumi. Negaranya Harry Potter ini mempunyai Inggris memang negara besar. Oke, kita langsung saja masuk yang A, lokasi. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara dan di sebelah selatan. B, iklim. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Baik, C adalah bentuk muka bumi. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara, dataran rendah yang bergelombang, dan timur. Nah, perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Ya, batuan yang berusia lebih tua berada di laut barat dan utara, sedangkan D, geologi. Nah, Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri Inggris. Energi panas di bumi juga memiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya alam mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Lalu E, kondisi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar dengan dari perkotaan atau mencapai angka 8% dari jumlah penduduknya. Nah, kota London sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara bagian utara, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara penduduknya jarang. Oke, ini adalah flora dan fauna negara Inggris. Contoh fauna Inggris adalah rusa, lalu ada raja wali.